Halo, kami kelompok 7 dari kelas kecerdasan buatan C, UAJY, akan mempresentasikan agen kecerdasan buatan dari Google Nest. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami sesuai dengan urutan presentasinya. Pertama, saya sendiri, Theodoret Putra Agato, akan mempresentasikan pengertian agen. Kedua, Reynald Anggono Adi akan mempresentasikan pengenalan Google Nest. Ketiga, Agung Nathaniel Sitepo akan mempresentasikan Performance Measure and Environment. Berikutnya, Antonius Eric Christian akan mempresentasikan akuator dan sensor. Selanjutnya, Eric Jonathan akan mempresentasikan arsitektur agen kecerdasan buatan. Dan yang terakhir, Amedius Rian Wijaya Setiawan akan mempresentasikan tipe agen kecerdasan buatan. Nah, yang pertama, pengertian agen. Agen merupakan suatu sistem komputer yang ada dalam lingkungan dan memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri berdasarkan keadaan yang ada di lingkungan tersebut sesuai dengan sasaran yang dirancang. Itu merupakan pengertian agen. Nah, jika kita ambil contoh dari kehidupan nyata, misalnya pendingin ruangan, jika secara normal kita mengatur suhu dan menyalakan dan mematikan AC secara manual dengan remote. Namun, jika agen kecerdasan buatan ikut campur dalam proses ini, maka bisa jadi AC akan nyala dan menurunkan suhu ruangan ketika cuaca dan ruangan panas, atau menghangatkan ruangan ketika cuaca dan ruangan dalam kondisi dingin. Atau bisa jadi dia akan mati sendiri jika kondisi suhu ruangan sudah kembali normal. Demikian dari saya, berikutnya. Oke, selanjutnya contoh dari agen kecerdasan buatan yang kelompok kita pilih Google Nest. Nah, Google Nest sendiri itu merupakan sekumpulan perangkat dari beberapa perangkat smart home atau bisa dibilang rumah pintar yang diproduksi oleh Google itu tersendiri. Jadi perangkat-perangkat Google Nest itu terdiri dari banyak macam. Jadi dari speaker pintar, layar pintar, termostat, pendeteksi asap, dan karbon monoksida, dan perangkat kenyamanan seperti kamera sendiri, bel pintu, ataupun kunci pintar. Jadi di Google Nest ini, perangkat ini didesain sedemikian rupa supaya saling terkoneksi satu dengan yang lain. Yang dimana Google Nest sendiri nantinya akan bekerja dengan mempelajari pola-pola aktivitas-aktivitas dari orang yang tinggal di rumah tersebut. Yang maksudnya Google Nest akan melakukan learning terhadap pola aktivitas yang ada di dalam rumah tersebut dengan menggunakan sistem Google Nest itu tersendiri. Baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan PEAS sistem Google Nest bagian pertama, yaitu mengenai performance measure dan environment dari sistem Google Nest. Pertama, performance measure, yaitu meningkatkan keamanan dan kenyamanan rumah. Peningkatan keamanan rumah dapat diperbuat dengan mengimplementasikan sistem seperti sistem kamera pengawas dan pendeteksi api atau karbon monoksida. Kemudian, untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan dalam rumah dapat diperbuat dengan mengimplementasikan perangkat-perangkat seperti perangkat Wi-Fi yang dapat menyebar ke seluruh rumah, sehingga memudahkan koneksi internet semua penghuni rumah, serta menggunakan pengatur suhu otomatis agar suhu dalam ruangan selalu pas, yaitu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Untuk selanjutnya adalah environment. Environment yang digunakan oleh sistem Google Nest adalah lingkungan dalam dan luar rumah, ruangan kamar, dan semua penghuni rumah. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang PIS part 2, yaitu aktuator dan sensor. Dimulai dengan aktuator. Aktuator adalah bagian dari agen yang melakukan aksi atau memproses informasi untuk kemudian menghasilkan sebuah output.
di dalam Google Nest ini aktuatornya tuh ada yang pertama adalah mikrofon. Itu akan berguna untuk menerima perintah dari si pengguna. Misalnya untuk mengatur suhu ruangan atau mematikan lampu di jam tertentu yang sudah ditentukan. Selain mikrofon, ada pula aplikasi Google Assistant. Itu yang Google Assistant juga dapat digunakan untuk menerima input pengguna guna mengatur perangkat-perangkat Nest yang terhubung dengannya. Kemudian ada speaker yang akan memberikan informasi kepada si pengguna tentang keadaan lingkungan yang dikelola oleh Google Nest. Selain itu ada juga misalnya smart display yang juga dapat digunakan untuk mengatur dan memberi informasi kepada si pengguna. Kemudian yang kedua adalah sensor. Sensor adalah perangkat dari agen yang akan melakukan observasi keadaan lingkungan di sekitar agen tersebut. Di dalam Google Nest ini terdapat contoh sensor yaitu kamera yang akan berfungsi untuk mengecek keadaan lingkungan dan mengenali orang-orang yang ada di dalam lingkungan tersebut. Kemudian ada smoke detector yang akan berfungsi untuk mendeteksi keberadaan api dan karbon monoksida yang berbahaya. Kemudian ada motion detector yang akan mendeteksi gerakan orang di dalam lingkungan tersebut. Kemudian ada thermal sensor yang akan mengecek dan mengatur suhu yang terdapat dalam ruangan tersebut. Kemudian ada arsitektur agen kecerdasan buatan. Arsitektur agen kecerdasan buatan itu ada dua. Yang pertama, konsep black box dan konsep BDI. Konsep black box itu perangkat Nest atau mengenali dan mendeteksi keadaan di lingkungannya, kemudian menerapkan aksi yang sesuai atau sudah dipelajari sebelumnya. Misalnya, Nest thermostat akan mengukur suhu ruangan dan mengaktifkan atau mematikan AC berdasarkan suhu ruangan pada saat itu. Kemudian, pada konsep BDI, perangkat Nest mengenali gerakan, suhu, dan adanya asap di lingkungan sebagai bentuk belief. Kemudian, Nest memiliki tugas untuk mengatur suhu dan memberitahu pemilik rumah adanya gerakan di dalam rumah atau asap jika ada kebakaran sebagai bentuk desire. Terakhir, Nest juga akan menyalakan pengaturan suhu ruangan dan mengirimkan notifikasi kepada pemilik rumah tentang apa yang dilakukannya. Ya, yang terakhir adalah tipe agen kecerdasan buatan. Yang pertama adalah model based reflex agents. Model based reflex agents adalah sebuah agen refleks berdasarkan model. Model di sini maksudnya adalah agen ini akan menggunakan sensornya untuk mengetahui keadaan dunia di sekitarnya dan kemudian akan melakukan aksi berdasarkan keadaan lingkungan yang telah ia rasakan dari sensor tersebut. Nah, dalam contohnya, perangkat Nest ini, kami mengambil contoh Nest Learning Thermostat dan Protect karena perangkat itu akan menganalisa keadaan di lingkungannya dan melakukan aksi berdasarkan keadaan tersebut. Contohnya Nest Learning Thermostat, ketika dia mendeteksi suhu ruangan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik rumah, maka dia akan mengatur suhu tersebut dengan cara menyalakan sistem pengatur suhu di dalam rumah tersebut. Kemudian Nest Protect itu akan berfungsi untuk mendeteksi adanya asap atau karbon monoksida di dalam ruangan tersebut. Kalau misalnya mencapai keadaan yang misalnya asap yang sangat tebal atau karbon monoksida yang sangat tinggi, maka perangkat tersebut akan mengirimkan notifikasi kepada pemilik rumah. Kemudian untuk learning agent sendiri itu merupakan agen yang belajar dari pengalaman. Nah, di sini kami mengambil contoh Nest Learning Thermostat karena dia akan mempelajari suhu yang biasanya diinginkan oleh pemilik rumah di waktu-waktu tertentu. Dan secara otomatis akan mengatur suhu sesuai dengan yang diinginkan di setiap waktu tersebut. Contohnya misalnya pemilik rumah menginginkan suhu yang hangat ketika
mereka sarapan, maka natural learning thermostat akan mengatur suhu yang hangat ketika mereka sarapan. Dan seterusnya. Misalnya ketika pemilik rumah akan tidur, pemilik rumah tersebut biasanya mengatur suhu supaya ruangan tersebut sejuk, maka lama-kelamaan natural learning thermostat akan belajar dan mengatur suhu supaya ketika malam hari suhu ruangan itu sejuk. Dan demikian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.